Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur mengalami erupsi pada Rabu 19 November pukul 14.13 WIB. Laporan pengamat pada Kamis 20 November pukul 00 hingga 06 WIB mencatat Gunung Semeru mengalami 32 kali gempa guguran. Petugas pos pengamat Gunung Semeru, Yadi Luyadi, mengatakan bahwa gempa guguran terjadi dengan amplitudo 3-16 mm dan durasi 69-108 detik. Selain itu, gunung tersebut juga tercatat mengalami 25 kali gempa letusan atau erupsi dengan amplitudo 10-22 mm dan durasi 71-141 detik. Dan inilah fakta erupsi Gunung Semeru yang dilansir dari artikel kompas.com. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menaikkan status aktivitas Gunung Semeru ke level 4 atau awas. Kepala Badan Geologi Muhammad Wafid mengatakan erupsi yang terjadi berupa awan panas yang meluncur dengan jarak yang tidak diketahui karena visual tertutup kabut. Kata dia, dikutip dari laman Kementerian ESDM, awan panas yang terjadi merupakan awan panas yang berlangsung secara beruntun, bukan terjadian tunggal. Awan panas masih berlangsung dengan amplitude maksimum 37 mm hingga laporan ini dibuat. Tambahnya, tidak hanya guguran lava, berdasarkan jumlah gempa yang terekam, aktivitas kegempaan Gunung Semeru masih tinggi, terutama akibat letusan, guguran, dan harmonik. Tambahnya, terjadi peningkatan kejadian gempa guguran dan berkorelasi dengan pengamatan visual yang teramati bahwa kejadian guguran lava pijar semakin intensif terjadi ke arah Sungai Besuk Kobokan. Dampak erosi Gunung Semeru pada Rabu lalu menyebabkan 143 ternak warga mati. Kepala Bidang Peternakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang, Endra Novianto, mengatakan data sementara hingga Kamis pukul 12 WIB menunjukkan 143 ternak warga mati, rinciannya 4 ekor sapi dan 139 ekor kambing atau domba. Data sementara yang sudah kita temukan ternak dan pemiliknya ini ada 193 ekor, ujarnya dikutip dari kompas.com Kamis. Menurut Endra, ternak yang ditemukan dalam kondisi mati akan dibakar untuk mencegah bau dan menghilangkan bakteri. Saat ini pihaknya masih melakukan pendataan lanjutan untuk mengetahui jumlah pasti hewan terdampak. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS memastikan 187 pendaki Gunung Semeru di Ranukumbolo dalam keadaan aman. Kepala Balai Besar TNBTS Rudi Janta Cahya Nugraha mengatakan para pendaki mulai turun pada Kamis pagi dan dijadwalkan tiba di Ranupani pada sore hari. Saat ini para pendaki yang telah berada di Ranukumbolo sejak sore kemarin sejumlah 129 pendaki beserta dengan pemandu, petugas, dan porter dengan total sejumlah 187 orang dalam kondisi aman, kata dia dikutip dari kompas.com Kamis. Rudi memastikan para pendaki tidak terdampak langsung erupsi karena material mengarah ke selatan negara, tepatnya ke Kecamatan Pronojiwo, sedangkan posisi Ranukumbolo berada di sisi utara, ucap dia. Erupsi Gunung Semeru menyebabkan 3 warga mengalami luka bakar akibat insiden yang di sekitar jembatan Curah Kobokan dan wilayah Pronojiwo. Korban terdiri dari Normawati, 42 tahun, dan Haryono, 49 tahun, warga desa Marun, Kabupaten Kediri yang kini dirawat di RSUD Haryoto. Sementara Dimas, 50 tahun, warga Dusun Sumbersari, dirujuk ke Puskesmas Pasirian akibat luka bakar tingkat 1. Sejumlah titik di Kecamatan Pronojiwo dan Candipuro menjadi lokasi pengungsian mulai dari sekolah, balai desa, hingga fasilitas ibadah. Kepala Kantor Basarnas Surabaya, Nanang Sigit, mengingatkan masyarakat untuk menjauhi area berbahaya di sekitar Semeru. Jelasnya, dikutip dari kompas.com Kamis, kami minta masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara sepanjang Besuk Kobokan hingga 20 km dari puncak.
Ia juga meminta warga tetap menjaga jarak minimal 500 meter dari tepi sungai karena berisiko terdampak awan panas maupun aliran lahar. Selain itu, masyarakat diminta tidak mendekati radius 8 km dari kawah karena rawan lontaran material pijar. Sebanyak 1.131 warga di Kecamatan Pronojiwo dan Candipuro, Kabupaten Lumajang mengungsi akibat erupsi Gunung Semeru pada Rabu lalu. Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, mengatakan bahwa ribuan pengungsi tersebut tersebar di 11 lokasi di 2 kecamatan. Di Kecamatan Pronojiwo terdapat 7 lokasi pengungsian yang menampung 806 jiwa. Sedangkan di Kecamatan Candipuro terdapat 4 lokasi pengungsian dengan 325 jiwa. Kata Agus, dikutip dari Kompas.com, Kamis, jumlah pengungsi sampai hari ini ada 1.000 orang lebih, tersebar di 11 lokasi pengungsian di 2 kecamatan. Erupsi Gunung Semeru juga menyebabkan sejumlah bangunan mengalami kerusakan parah. Dilaporkan Kompas.com pada Kamis menyebutkan pemukiman warga di Dusun Sumbersari, Desa Supiturak, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang rusak berat setelah diterjang material erupsi Gunung Semeru. Nah, pantauan di lokasi menunjukkan lebih dari 200 rumah rusak parah. Beberapa atap rumah ambruk, menyisakan puing-puing kayu serta tembok yang roboh. Sebagian rumah hanya menyisakan bagian depan, sementara bagian belakangnya sudah hilang. Ada pula bangunan yang rata dengan tanda sehingga hanya kondisinya saja yang terlihat. Mari kita doakan semoga kejadian serupa tidak terulang dan semoga para pengungsi diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga tidak ada lagi kejadian erupsi seperti ini. Madrasah Ibtidaiyah, sejarah, fungsi, dan perannya di Indonesia. Nah, Madrasah Ibtidaiyah atau yang biasa disebut MI merupakan lembaga pendidikan Islam yang berperan penting dalam membangun karakter dan keimanan generasi muda di Indonesia. Nah, sejarah MI sendiri sudah sangat panjang loh, dimulai dari zaman penjajahan Belanda hingga kini menjadi salah satu pilar pendidikan di tanah air. Menurut sejarahnya, MI pertama kali didirikan di Indonesia pada abad ke-19 loh, oleh pemerintah Hindia Belanda. Fungsi utama dari MI adalah memberikan pendidikan agama Islam kepada anak-anak usia dini. Hal ini sejalan dengan visi pendidikan Islam yang menyeluruh, gak hanya fokus pada akademik, namun juga pada pembentukan karakter yang baik. Peran MI sangatlah penting dalam membentuk generasi muda yang berakhlak mulia dan beriman kuat. Menurut Profesor Aziu Marti Azra, seorang pakar pendidikan Islam, MI memiliki peran strategis dalam mengembangkan potensi anak-anak sejak usia dini. Mereka diajarkan nilai-nilai Islam yang akan membentuk karakter mereka di masa depan. Meskipun MI merupakan lembaga pendidikan Islam, namun tidak menutup kemungkinan untuk mengintegrasikan kurikulum nasional ke dalam pembelajaran. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar peserta kita didik tetap terhubung dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern tanpa meninggalkan ajaran agama Islam. Nah, selain itu peran MI juga sangat penting loh dalam menjaga keberagaman budaya dan agama di Indonesia. Dengan pendidikan agama Islam yang diajarkan di MI, diharapkan anak-anak dapat memahami dan menghargai perbedaan serta hidup berdampingan dengan damai. Dengan demikian, Madrasah Ibtidaiyah memiliki sejarah yang kaya, fungsi yang sangat vital, dan peran yang tidak tergantikan dalam pendidikan di Indonesia. Melalui MI, generasi muda Indonesia diajarkan untuk menjadi individu yang beriman, berakhlak mulia, dan menghargai keberagaman, sehingga MI tetap menjadi salah satu tulang punggung pendidikan di tanah air. Udah tahu kan gimana sejarahnya? Sadarkah kamu kalau ada kejadian yang di luar nalar terkait api, magma, ataupun lahar di Minecraft? Misalnya saja kalau kita nginjak magma block itu pasti kena damage pas berdiri, tapi pas jongkok enggak sama sekali loh. Atau api unggun yang enggak padam pas hujan seperti ini. Atau bagaimana dengan lava penghancur yang satu ini? Ditunggu setelah lagi dengan logikanya ya guys ya.